Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bapak dengar cuma 3 orang yang jawab. Selamat pagi semuanya. Pagi. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Alia sama Faisal ya tadi ya, ada kirim kabar di grup orang tua. Mudah-mudahan mereka sehat ya. Nah, anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Tetapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa, Bapak mintakan kepada Ketua Kelas Dani, silakan. Dari situ aja nak, belum belajar. Anak-anak Bapak, pada hari ini mudah-mudahan atas doa yang kita panjatkan dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak Bapak, sebelumnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, kita nyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Lagu Ibu Kita Kartini, Bapak ini pakai gitar. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa. Silakan duduk kembali. Ada yang bisa main gitar juga? Nah, anak-anak Bapak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, itu adalah dengan perhatikan di papan tulis ya. Nanti diantaranya adalah kalian bisa mengamati gambar, kemudian mengidentifikasi persebaran kepadatan penduduk di Indonesia dengan tepat. Kemudian mengamati gambar peta, diskusi beserta didik. Jadi kalian nanti berdiskusi, kemudian membuat sebuah proyek pekerjaan. Kemudian nanti kalian bisa menyampaikan apa namanya dari sebuah paragraf, dicari ide pokoknya. Bapak nanti akan membuat menjadi 4 kelompok yang berbeda sesuai dengan nanti yang Bapak tentukan. Nah, kemudian mengamati teks dan diskusi, kalian juga bisa nanti melihat bagaimana atau nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sila ada berapa Pancasila? 5. Ada 5. Dari kelima itu kalian harus bisa melihat atau mengetahui apa sih kandungan dari nilai-nilai Pancasila, bukan cuma bisa menyebutkan. Kemudian dengan diskusi kelompok nanti kalian juga akan Bapak minta membuat sebuah proyek yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Tapi nanti yang diambil organ gerak manusia. Sudah siap kan? Ya. Kalau sudah siap silakan alat tulisnya disiapkan di papan tulis. Di papan tulis di atas meja untuk itu. Silakan disiapkan pulpen dan bukunya.
Tentang apa, Nak? Tentang bagaimana kita terhadap lingkungan untuk menjaga. Pentingnya manusia menjaga lingkungan. Siapa yang di rumah memiliki kebiasaan bersapu-sapu rumah? Angkat tangan. 3 orang, 4 orang. Yang ngepel rumah, yang tanpa disuruh nyuci piring sendiri, yang melihat ratik sampah kemudian diambil. Nah, itu adalah sebuah kesadaran dalam membersihkan atau menjaga lingkungan. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang organ gerak hewan dan manusia dan lingkungan. Manusia hubungannya dengan lingkungan. Siapa yang pernah mengenal Tarsan? Pernah kenalan nggak? Pernah tahu ya cerita Tarsan ya? Lingkungannya di mana, Nak? Di hutan. Dia di hutan itu dengan siapa hidupnya? Normal tidak dia? Tidak, karena lingkungannya hutan. Kalau kalian dengan mama, dengan abah, normal sebagai manusia. Nah, baiklah, sekarang sudah dapat bukunya semua? Oke, sekarang Bapak minta kalian duduk dengan tenang, kondisikan, lepas semua benda yang ada di tangan kalian, posisikan dengan posisi yang nyaman, rileks, jangan sampai ada melakukan aktivitas memegang benda atau apapun. Sekarang Bapak akan membantu dengan iringan musik kita. Tutup matanya. Tarik nafas. Keluarkan. Kalau yang tertawa berarti tidak sungguh-sungguh. Pikirkan muka orang tua. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Pikirkan orang tua yang membantu kita dalam mengandung, melahirkan, dan memberi nafkah setiap hari. Jadi kalian belajar harus sungguh. Tarik nafas. Kenang wajah beliau berdua. Boleh doakan dalam hati supaya kebaikan selalu mengalir kepada beliau kedua orang tua kita. Tarik nafas kembali dalam-dalam. Keluarkan. Ya, selesai. Apa yang dirasakan? Gelap. Apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan, Nak? Kalau Gani, apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Ada yang menangis. Nah, perhatikan, Nak, tadi namanya itu kita relaksasi lah, atau mindfulness. Fungsinya adalah supaya kita siap dalam belajar. Supaya biasanya kalau belajar mesti ada yang ngobrol. Ketika gurunya sudah mulai menjelaskan, kamu juga menjelaskan terhadap kawan. Harus kita tutup. Nah, sekarang untuk itu kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus apa yang pertama? Baca doa. Baca doa sudah, oke. Nomor 2, menyanyikan lagu Natal sudah. Tidak boleh mencontek. 3 lah, ingatlah dari sepakat ya. 3, 4. Tidak boleh ngobrol ketika guru harus disiplin. 5. Ya, harus mengangkat tangan ketika bapak atau kalian mau mengajukan pertanyaan atau berpendapat. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Menjaga fasilitas sekolah. Boleh. Ada lagi tambahan? Apa, Nak? Tiket kelas harus dilaksanakan. Boleh. Adakah lagi tambahan? Atau sudah sepakat cukup di 8 itu? Cukup ya? Ada satu hal yang penting. Ketika guru menjelaskan atau teman yang berbicara harus mendengarkan. Janji ya? Oke. Semuanya siap-siap. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baiklah. Sekarang anak-anak Bapak, silakan kalian buka halaman 77 pada pembelajaran subtema 2.
Silakan. Bapak akan memberikan tiap anak satu kertas. Silakan baca. Ambil yang halaman kosong, itu halamannya ada kosong. Bapak yang ada kosong. Tidak kan? Silakan sambil membaca, Bapak akan berkeliling membagikan kertas untuk. Silakan literasi dulu lah di halaman 77 sampai dengan seterusnya. Satu orang satu. Ambil yang halaman kosong. Coba. Satu orang satu bagikan. Tapi ambil yang halaman belakang yang kosong. Kalau lebihan kembalikan. Kebagikan kamu. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua kan? Kita kurang lebih 10 menit dari buku yang telah disiapkan bukunya. Dari halaman 77 sampai dengan seterusnya. Dari yang baca, dibaca sudah. Kurang lebih waktunya masih ada 2 menit lah. Dari halaman 77 sampai seterusnya sudah baca. Gambar-gambarnya juga diamati apa yang ada di buku pian, buku tema. Bapak lihat dalam proses kurang lebih sudah 8 menit. Ada yang selesai di halaman 76, ada yang sudah ke halaman 78, ada yang sudah mengamati di halaman 80. Silakan. Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan. Kertas yang Bapak bagikan tadi, Bapak berikan waktu cuma 2 menit. Pian membuat sebuah informasi, satu paragraf atau satu kalimat juga boleh, tentang apa yang telah dibaca dalam literasi tadi. Paham? Jadi waktunya berapa tadi kesepakatannya? 2 menit. Dalam waktu 2 menit, Pian membuat tentang apa yang Pian baca di buku tadi. Pian tulis, kasih nama bukunya. Kertasnya posisikan landscape atau mereng ini ya. Iya, mereng. Beri nama di bagian atas. Silakan 2 menit dari sekarang. Nanti dari yang telah ditulis, Bapak akan mengajak seperti yang ada di gambar proyektor depan. Siapa nama yang beruntung nanti tempelkan ke depan dan bacakan. Ini Bapak siapkan kertas tempelnya. Satu menit lagi waktunya.
waktunya setengah menit lagi. Informasi apa yang dapat kamu ambil dari teks bacaan yang telah dibaca selama kurang lebih 10 menit? Oh ya Bapak, ada yang sudah selesai mungkin bisa bantu Bapak menempelkan ke depan. Sedikit lagi, bantu Bapak. Pegang niatan aja. Ini aja. Ya, terima kasih Rizky sudah membantu Bapak. Tepuk tangan untuk Rizky. Yang Rizky lakukan itu namanya apa? Membantu berarti apa? Peduli. Itu sama kayak di rumah bila mama menyuruh, tapi Pian kada tahu-tahu itu berarti kada peduli lah. Itu contoh kecil. Sudah kan? Nak? Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pulpennya ditaruh, tidak ada kegiatan lagi. Oke. Dan tidak boleh curang, harus jujur. Tadi apa ajarnya? Kesepakatan kelasnya. Ya. Nanti tempelkan di depan ya. Perhatikan papan tulis. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yang keluar namanya, maju ke depan, tempel dan bacakan dan lalu ditempel. 1, 2, 3. Siapakah yang keluar? Dia adalah Elsa. Bagaimana cara seru? Ke depan dulu. Bacakan dulu, yang lain dengarkan. Dari ya, silakan. Sebelah sana mendengar kada? Yang ini. Ya, tepuk tangan luar biasa. Silakan duduk dulu. Ya. Oke, silakan duduk dulu. Berikutnya kita ambil berikut. 1, 2, 3 di sini. Apakah laki-laki atau perempuan? Jafar, Aja ini. Silakan aja. Sudah ya? Bacakan ya. Bacakan yang nyari supaya temannya mendengar. Bapak bacakan ulang ya, mendengarlah. Di lingkungan sekitar aja, di lingkungan alam sekitar, di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran air yang jernih dan sangat deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Tepuk tangan, tempel aja. Sama, tidak masalah kalau sama. Ya. Nah, oke, yang lain nanti akan juga maju tapi dalam kelompok ya. Nanti kita akan coba silakan kumpulkan ke Bapak yang ini tadi. Kumpulkan ke Bapak semua. Jadi
Bapak lihat juga beda-beda lah. Ada yang sama tapi ada juga yang beda. Ya, dari yang 25 orang yang hadir, Pak, dari 27 2 orang tidak hadir. Ini Bapak lihat, ada yang tulisannya panjang menjadi sebuah paragraf, ada yang cuma satu baris, ada yang pakai poin, misalkan ajian pakai poin lah. Nanti kita tempel berbagi tumbuhan dan satwa, sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah keberagaman. Jadi informasi pian sungguh luar biasa, sudah bagus-bagus, berarti sudah dapat mengambil apa yang ada dibaca. Berarti baca itu bukan cuma membaca, melihat, tapi menyimak apa yang telah dibaca. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi sebuah kelompok. Nah di meja itu Bapak sudah siapkan nama-nama kelompok, tapi nama-nama anggotanya belum. Ini kan tadi duduknya secara acak ya, duduk sesuka hati dengan kawan. Nah akan Bapak bentuk ya. Tapi karena ada, bentar lah, ada yang kada hadir ya Pak. Ada yang kada hadir. Nah nih, perhatikan layar. Kalau ada berapa warna yang ada? 4. Warna apa aja? Dari atas hijau, merah, kuning, dan biru. Yang lain ada yang sama. Nah, apabila warna biru, maka pian satu kelompok dengan warna biru. Ini Bapak lihatkan. Udah? Tahu nama masing-masing? Nah, coba. Sarul warna apa, Rul? Sarul warna apa? Bagus. Sarul. Hijau, hijau. Nah, kuning sarul, nah jangan lupa warna sarul. Nah, ini sudah Bapak kelompokkan. Set. Nah ini. Ya, nah ini kelompoknya nak. Tapi karena tadi pagi ada kabar bahwa di kelompok yang ini Pak Isal ini kada turun lah. Bapak, berarti ini kan Bapak ngarahin. Sama siapa? Sama si Alia ya. Kalau yang abang ini berarti kada turun. Berarti untuk kelompok yang biru, Bapak ambil di sini. Bapak ambil Maulana Bapak anak di sini supaya, nah di sini karena kebanyakan betul air, Bapak anak di kelompok di sini. Nah ya, silakan bawa alat tulisnya. Untuk kelompoknya, kelompok hijau adalah kelompok Jenderal Sudirman di sini, Pak. Atasnya bawa aja, Jenderal Sudirman. Kelompok yang merah adalah kelompok Raden Ajeng Kartini, berarti di tengah sini. Silakan. Kelompok kuning adalah kelompok Sultan Suriansah sebelah sini. Dan terakhir, amplop mejanya jangan menghambur, adalah Raden Ajeng Kartini kelompok biru. Silakan. Bapak ingin lihat hitung sampai 10 yang sudah paling cepat dan rapi. Dapat nilai 1. 2. Biru. 3. Kawanan dia sampai Jakarta. Cari namanya. Bapak lihat yang paling cepat ini kelompoknya ini nah. Nah, nilai 100 nih. Paling cepat. Sudah ya. Perhatikan sekarang. Nah, kalian sudah membentuk dalam sebuah kelompok. Sudah kenal juga karena sudah dari kelas 1 2 lah. Nah, sekarang perhatikan Bapak. Di kelompok ini tentu kalian nanti akan bekerja sama satu sama lainnya, Pak. Perhatikan, Bapak akan menyerahkan
gambar kerjanya. Setiap kelompok silakan satu kata. Tentukan dalam waktu 5 menit, dalam waktu 1 menit ketua kelompoknya. Silakan. Kasih Bapak Nak. Ketika Bapak berikan aba-aba 1, 2, 3, yang ketua kelompok langsung berdiri badannya. Harus kerjasama, harus baik, tidak boleh memaksa orang lain, tapi atas siapa yang banyak memilih berarti pian dianggap yang terbaik untuk kelompoknya. Siap? Siapa yang 1, 2, 3 berarti ketua kelompok berdiri. 1, 2, 3. Ada Asia, ada Ibnu. Di sini kenapa? Baiklah, di sini sudah ada. Ingat-ingat, berarti tulis ketua kelompoknya. Nama kelompoknya adalah Jenderal Sudirman. Ketua kelompok berarti tulis namanya, yang lain tulis anggota. Silakan. Bagian atas. Nama kelompok misalkan Sultan Suryanta, ketua Azkia, dan seterusnya. Bawahnya nama anggota. Silakan tulis. Yuk. Sultan Suryanta. Ya. Perhatikan nak. Sudah ya, untuk sambil temannya menulis. Sekarang Bapak akan buka sebuah gambar. Nah, yang pertama adalah ini. Nah, perhatikan. Semuanya amati ke papan tulis. Apa ini, Nak? Kepadatan penduduk Desa menurut Provinsi tahun 2010. Jadi sudah 13 tahun yang silam data ini diambil, Pak. Nah, sekarang perhatikan. Bisa diamati. Sekarang Bapak minta dari setiap kelompok, coba sekarang kalian dari pengamatan ini, kalau di buku rasanya juga ada di halaman 78, 77, halaman 77, tapi lebih kecil lah tulisnya. Hampir sama lah, halaman 77. Ya, halaman 77 nih. Hampir sama lah. Nah, sekarang perhatikan. Kelompok ini silakan amati gambar, boleh di proyektor ataupun di buku pian. Sekarang amati, dan nanti dari pengamatan itu Bapak akan meminta kalian untuk saling memberikan tanggapan. Nah, sekarang setiap kelompok, ingat, ketua kelompok dengar ya. Ketua kelompok ini siapkan 2 orang. Pilih di antara kelompok pian 2 orang. Nanti akan berkunjung ke kelompok lain. Kelompok Jenderal Sudirman misalkan berkunjung ke Tuanki Imam Bonjol, RA Kartini ke Sultan Suryanta. Nah, sekarang tentukan 2 orang. Untuk apa 2 orang itu? Untuk saling bertukar pikiran tentang yang diamati ini. Jelas? Jelas? Oke, sekarang di sini siapa yang akan berkunjung? 2 orangnya siapa tunjuk ke kelompok? Alif dan Anugrah. Nanti pian menyampaikan di sana tentang apa yang pian sampaikan kelompok yang dikunjungi. Oke, di sini ada Anugrah dan Bapak tulis. Kelompok apa Jenderal? Jenderal Sudirman. Oh, Bapak ketika jelas supaya cepat.
Dari kelompok hijau tadi apa? Jenderal Sudirman ya. Berarti yang berkunjung adalah Alif dan ini Bapak beri tanda dengan ini Alif dan siapa? Anugrah. Oke, yang berkunjung. Kalau kelompok merah atau disebut kelompok Ajeng Kartini adalah Aja dan siapa? Ada Abu. Oke. Itu tugasnya nanti untuk menyampaikan informasi yang ada dalam bacaan tadi lah, dalam gambar. Kelompok berikutnya Faiz dan Sahrul. Oke. Kelompok terakhir Kansa dan Amabel dan Kansa. Oke. Ya, yang sudah diberikan warna oranye adalah orang-orang yang akan berkunjung ke kelompok lain. Sekarang silakan kedua kelompok maju ke depan. Cepat. 1, 2, 3. Oke. Di sini aja. Silakan Siun, mungkin batu kertas. Dua latihan lawan latihan bintang. Yang menang nanti akan mengunjungi yang menang dari sana. Yang kalah mengunjungi yang kalah. Ya, berdua saja. Kalah menang. Kalah. Siapa yang kalah? Berarti kelompoknya yang merah akan mengunjungi kelompoknya paham. Ya, dan seterusnya. Oke, ingat kok? Ya, silakan kembali. Ya, silakan sekarang dua orang di sini pindah ke kursinya yang tadi yang dikunjungi. Yang dua orang pindah yang sudah ditentukan tadi. Silakan. Berurut pendapat tentang apa yang di sini. Yang di sini boleh bertanya, boleh memberikan juga informasi. Ya. Bertukar pengalaman. Yang dua aja tadi di sini siapa? Faiz dan Sanul. Kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya siapa tadi yang kalah juga? Ya. Iyalah. Ini sudah ada dan Aja dan siapa tadi sini? Berarti Aja dan Rizky tugas kamu adalah ya Rizky, Abu maksud Bapak menyampaikan apa yang diamati tadi di proyektor itu kepada kelompok yang di sisanya ini. Bertukar pengalaman. Pian tadi kelompoknya mana? Berarti pindahnya ke sana, pindah. Nah, yang belakang. Berikan informasi. Ya silakan. Kansa sama Model berikan informasi kepada temannya di sini. Buan Pian boleh bertanya atau Pian juga boleh bertanya. Paham? Yang Pian kada paham dari gambar ini tadi yang diamati, boleh saling bertukar pengalaman. Contoh begini apa? Dari peta itu misalkan peta yang penduduknya paling sedikit adalah berikan informasi yang paling banyak, yang geografisnya paling luas. Nah itu boleh dikasih tahu ke kawan. Saya tidak paham sekali. Boleh memberitahu, boleh bertanya juga lah. Kita saling. Jadi boleh bertanya adalah ada 13. Boleh menanyakan. Aulia tanyakan ke Abu karena Abu kelompok yang datang bertamu. Tapi Pian juga boleh menanyakan kepada kelompok ini. Sudah? Harus dapat informasi lah. Pulang tidak boleh tangan kosong. Harus ada tadi di sana kami berbicara tentang ini. Ternyata begini. Apa? Kita sepakati waktunya berapa menit lagi? 30. Oh, 30. Nah, 2 menit lah, 2 menit. Sampai di angka pertengahan antara 12 dan 1. Ya? 12 dan 1. Kasih informasi. Yang di peta tadi boleh, tentang geografis boleh, tentang budayanya boleh. Kalau di Jawa Tengah misalkan itu tentang apa budayanya, kebiasaan masyarakatnya apa, boleh juga. Nah inilah contoh lain nak, perhatikan Bapak nak. Nah ini yang putih kan tidak ada, yang
Putih adalah negara lain, bukan negara tetangga. Boleh begini informasinya. Contoh kecil. Timur Leste. Ini kan Bapak datang, kan Kansa datang ke kelompok lain. Nah, teman-teman, Malaysia itu adalah negara tetangga Indonesia yang berada berbatasan dengan Kalimantan Timur. Karena di sini, kalau selatan kan di bawah, pintar. Berputarnya pakai jukung 3 tahun aja sampai. Di sini dia nyebrang juga. Ada yang di darat, ada anak-anak motor tuh biasanya touring sampai ke perbatasan Malaysia. Informasi itu namanya. Kalau misalkan tentang kepadatan penduduk, boleh lihat dari tabel ini nah. Per kilometer nah, Pak. Jika hijau kurang dari 10, jika hijaunya lebih muda 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Kalau merah nih adalah 1299. Oke, sudah ya? Sudah? Saling bertukar pengalaman? Ya, pengalaman. Bertukar informasi sudah? Pak Is sudah memberikan informasi lah? Diberikan informasi. Kelompoknya Ibnu boleh bertanya kepada yang kedua itu juga. Dimanfaatkan. Nusa Tenggara Timur. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan pulang ke kelompok masing-masing. Tepuk tangan dulu. Semuanya tepuk tangan, bilang terima kasih. Kita sama-sama tepuk terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk terima kasih. Mulut Ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Oke, baiklah. Nah, sekarang dengarkan Bapak. Ayo, kesepakatannya ketika guru bicara, yang lain diam. Atau sebaliknya ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, yang lain Bapak tanya dari kelompok Jenderal Sudirman. Tadi teman dari kelompok lain sudah ngasih informasi. Sudah belum? Cukup jawab sudah atau belum? Bu Hanpian ada yang ditanyakan kepada yang kedua tadi? Ada, oke. Berarti selesai tugas. Kelompok ini diberi informasi nggak tadi sama kelompok lain? Diberi pertanyaan. Terus kalian jawab. Oke. Kelompok di sini diberikan ya, tentang kepadatan. Menanya nggak tadi? Ada yang nanya. Tapi dijawab nggak? Oke. Kelompok yang di belakang. Yang akan ini Kak Out lawan Imam Banjol. Tadi diberikan nggak sama Pak Is lawan si Azhar? Diberi informasi. Oh ini Sahrul ya? Oke, berarti tugas semuanya sudah memberikan tanggung jawabnya, sudah melaksanakan tanggung jawab. Sekarang, nah perhatikan, Bapak akan meminta, Bapak akan acak nilai, kembali kita ke roll. Nah. Sekarang namanya Bapak ganti, nah ini. Nah, pertama kelompok apa? Jenderal Sudirman, hijau. Berarti cuma ada kelompok Imam Banjol. Bukan ke Imam Banjol lah. Kemudian kelompok Sultan Suriyansa. Yang ketiga Jenderal Sudirman. Kelompok Jenderal dan yang terakhir adalah kelompok Raden Ajeng Kartini. Kenapa nak Bapak nama-namanya menjadi nama pahlawan? Supaya apa yuk? Supaya mengingat jasa-jasa para pahlawan. Jangan cuma nama. Nah, kalau cuma 4 nih, Lakas Banar dapatnya siap ya? Berapa jam? 1, hitung, 2, 3. Silakan. Kelompok yang pertama maju adalah Raden Ajeng Kartini. Tepuk tangan.
ke depan mengemukakan apa yang telah didapat dari informasi tentang gambar peta tadi. Ya, silakan. Kita sambil nyanyikan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, siapapun boleh, pada harus ketua. Ayo, makin lambat berarti kelompoknya tidak kompak. Caranya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, nama saya misalkan Gani mewakili dari kelompok Raden. Oke, yang lain dengar silakan nak. Kita beri waktu berapa menit nak? 5 menit. Kan maksimal 2 menit lah. Tapi nanti yang lain boleh menanya kepada kelompoknya ini lah. Ketika Gani menceritakan, menjelaskan, ada kelompok yang bertanya, kelompok ini boleh membantu. Siap? Oke. Siap, yang lain juga boleh bertanya, boleh. Pak, saya kurang setuju dengan apa yang ujar Gani. Paling padat tuh bukan ujar Gani, bukan Jawa Timur. Kan boleh. Paham ya? Oke. Silakan Bapak Abdul Gani. Silakan Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukli dari Mewakili kelompok RKKT. Menurut kami, kepadatan penduduk adalah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. betul? Silakan tanyakan kepada adakah teman-teman dari kelompok yang lain yang mau bertanya atau berbeda pendapat? Silakan. Berikan kesempatan. Ujar si Gani selaku kelompok RA Kartini yang paling padat adalah 1 Jawa, 2 Pulau Sumatera, 3 Sulawesi. Sependapatkah kelompok lain boleh berangkat tangan? Kalau tidak setuju, yang mana yang salah menurut dia? Kalau sudah benar Pak, kami dari kelompok ini sependapat. Silakan. Ya. Nak. Ayo, dengarkan kelompok yang bertanya. Ya, silakan. Kenapa pulau-pulau yang disebut oleh Gani adalah pulau terpadat? Mau Gani langsung jawab atau dibantu teman? Langsung jawab. Oke, dengarkan. Banyaknya penduduk di pulau tersebut. Karena banyaknya pulau banyak yang menempati. Tanya bagaimana Askia sudah paham atau belum? Atau ada yang mau dibahas lagi? Bagaimana Askia? Sudah jelas atau ada yang mau disampaikan kembali? Jelas. Oke, dari kelompok sini silakan. Setiap kelompok harus bertanya atau memberikan pendapat juga tentang yang disampaikan Gani. Tidak ada. Bapak akan melihat proses aktif tidaknya kelompok ya. Oh, kelompok ini paling aktif nih, mereka menjawab, mereka bertanya. Nilai prosesnya Bapak akan amati. Kalau yang ini cuma diam, tidak bertanya, tidak menjawab, kayak rumah tidak ada penduduknya malah. Padahal ada orangnya di dalam. Ayo, tadi sudah bagus mengawali kelompoknya Sultan Suryansa dari Askia. Dari kelompok yang belakang, seperti Imam menjawab, angkat tangan. Ya, dilepas maskernya supaya jelas. Adakah pulau terpadat selain yang disebutkan tadi di Indonesia? Tidak ada. Karena yang paling padat adalah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. kalau kita bicara pulau berarti itu Pulau Jawa paling padat karena Jakarta di situ, Jawa Timur di situ, Jogja juga di Jawa juga. Jelas ya? Bagaimana sih kelompok Tuan Imam Bonjol? Oke, tepuk tangan untuk Tuan Imam Bonjol. Aktif. Kelompok di sini yang belum ada suaranya. Ayo, orangnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ya. Adakah provinsi yang Oh iya, dijawab. Adakah provinsi di Papua yang melebihi bentang luas alamnya di Papua? Tadi berarti ini tidak setuju ya? Karena kata Gani kan Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan kelompok Sudirman menyatakan adakah pulau lain selain Papua yang lebih besar ya kan?
Berarti tidak sependapat tadi ya. Harusnya yang lebih besar adalah yang lebih besar. Silakan Gani, adakah pulau yang lebih besar? Jadi bukan terpadat punya kelompok itu. Rusia negara. Ayo Gani cepat. Adakah yang lebih besar dari Papua? Indonesia punya pulau. Jawabannya nak? Kalimantan di nomor berapa? 2. Paling besar betul adalah Papua. Tepuk tangan semuanya luar biasa. Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok adik Jakarta. Berikut RA Kartini berarti Bapak hapus ya, karena sudah maju nih. RA Kartini sudah. RA Kartini Bapak hapus. Oke, lanjut Bapak bentar. Tinggal 2. Kelompok Jenderal Sudirman, dah pasti maju. Perwakilan. Silakan. Perkenalkan, nama saya mewakili kelompok. Nah yang lain dah, perhatikan yang bicara supaya ada tanggapan. 1, 2, 3 dari sekarang. Ya, saya akan menyampaikan informasi bahwa apa tadi nak yang disampaikan oleh kelompoknya Jenderal Sudirman bisa diulang? Mendengar enggak? Tepat enggak janjinya ketika ada teman bicara kalian mendengarkan? Apa katanya tadi? Nah, ada mendengari berarti ulangi. Makanya harus didengarkan. Ya. Menurut kami, Ya. Provinsi Papua adalah provinsi yang memiliki bentang alam yang sangat luas. Ya, sudah jelas? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Nih, bergantiannya tadi majunya bertanya. Dijawab siap-siap kalau kan bisa jawab temannya. Silakan Gan. Apakah Papua selain Papua, misalnya Kalimantan, bentang alamnya luas? Menurut kelompok Jenderal Sudirman, apakah Kalimantan tidak kalah luas? Luas Pulau Papua kah Kalimantan? Berarti Kalimantan diurut kedua, Pak. Bahkan Papua ini apa? Urutan keberapa di dunia? Urutan kedua setelah Greenland, betul. Greenland paling luas bentang alamnya. Nomor 2 adalah Papua, dan Papua ada di Indonesia. Berarti bersyukur kada? Bersyukur. Tapi sekarang apa? Papua ini ada apa? Bukan kebakaran hutan, ya memang ada, tapi ini bijak. Ada terjadi apa? Sebuah gerakan ingin melepaskan diri dari Indonesia, pengen jadi negara baru, yaitu negara bintang kejora benderanya. Dia tuh pengen merdeka dari Indonesia, tapi Presiden Jokowi tidak ingin melepas, Pak. Karena Papua itu adalah punya aset yang luar biasa, banyak emas dan lain sebagainya, Pak. Tapi mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia atas dasar dari ada dorongan negara lain. Nah, mungkin kenapa hendak kira-kira, ayo Bapak angkat, nah, kenapa mereka hendak melepaskan diri? Jadi negara kita. Iya, kenapa hendak jadi negara sendiri? Karena kenapa hendak merdeka? Ingin jadi negara yang berkaya. Karena ingin jadi kata boleh. Ada lagi pendapat? Ingin menjadi apa ya? Ultraman. Pak. Ya, Negara yang pulau bisa membuat. boleh masuk akal. Apalagi? Karena anaklah betul yang Pian sampaikan, tapi pada dasarnya adalah kenapa Papua itu ingin lepas? Karena mereka merasa tidak sepenuhnya diberikan apa? Sumbangan? Bukan sumbangan. Persamaan hak seperti pulau lain. Ini jauh, aksesnya sangat jauh, sehingga harga-harga di sana mahal. Makanya itu hendak membuat negara sendiri. Tapi Presiden Jokowi hebat, sudah membuat jalan tol, kawal lewat darat. Lah, informasi itu bagus ya, diangkat oleh kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Mungkin cukup ya 2 menit. Ya silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok. Karena biasa ada 2 kelompok sih, gue begini. Ayo kita
kelompok siun aja dong berdua gitu. Jadi nggak kertas. Atau bapak putar aja kah? Padahal cuma dua nih bilang ada yang kelompok. Boleh lakukan kelompok warna lain. Aku sisa dua. Biru, merah, biru. Nah, Sultan Suryansa. Ya, Sultan Suryansa maju. Satu orang. Informasi apa sih yang dapat digali? Boleh tentang budayanya, Bang. Tentang agamanya boleh. Tentang masyarakatnya boleh. Kenampakan alam juga boleh. Ayo perwakilan. Hitung kelima harus sudah ada yang maju. 1, 2, 3. Ya, gak apa-apa. Oke, Ais atau Ais? Ais atau Diandra mau menyampaikan? Makanya dicatat tadi di kertas tadi informasinya, yang kertas yang bapak dulu. Jadi kalau tidak bisa apa boleh dibacakan. Atau Ais saja boleh. Ya silakan perkenalkan nama saya. Nama saya Fani. Mewakili kelompok tentang apa ya? Kelompok ini tadi bagus, menanggapi bagus. Kelompok ini juga bagus, tanggapannya bagus. Kelompok Sultan Suryansa. Atau dari temannya yang lain? Atau si Sarul Karol? Boleh Sarul Kak? Atau diberikan informasi lain dulu? Diandra ada? Atau Diandra aja boleh? Diandra yang oh boleh. Apapun tentang informasi tentang pulau tadi. Pulau yang paling penduduknya tidak padat. Ya. Kalimantan, Yang paling tidak padat adalah Kalimantan dan ya, yang lain boleh menanggapi. Benarkah yang disampaikan oleh Pak Ais selaku kelompok Sultan Suryansa, Kalimantan dan Papua adalah pulau yang tidak padat dibandingkan pulau lain? Ya, Daniel lagi silakan. Kalau Bali itu termasuk padat atau enggak? Bali ada di pulau mana, Nak? Pulau Jawa lah, tapi ada dibatasi oleh selat. Bali termasuk wilayah kecil tapi padat luar biasa juga. Padat. Tapi keistimewaan Bali adalah tidak boleh mendirikan bangunan yang lebih tinggi daripada rumah. Pura. Bukan pura, rasanya pohon kelapa rasanya lebar ya. Tidak boleh, dia tidak boleh bikin bangunan tingkat itu melebihi, kalau tidak pohon kelapa adalah pura rasanya. Makanya ketika mau dibangun sebuah jembatan dibatalkan karena adat di sana tidak boleh ada bangunan yang melebihi bangunan pura atau pohon kelapa itu. Itu adalah kayak silsilah mereka menganut agama Hindu, ketinggian derajatnya ada boleh, rumah tuh harus rendah. Makanya tidak ada gedung tinggi menjulang langit kayak di Jakarta, tidak ada. Itu adalah keistimewaan dari Bali. Bali lebih padat apa? Ada lagi yang ditanggapi? Ya, Alif, duduknya Nak kalau terjungkang Pian. Kenapa Kalimantan dan Papua? Oke, ada pertanyaan bagus. Silakan Nis. Kenapa Pulau Kalimantan dan Papua penduduknya tidak padat seperti pulau lain di Jawa atau di yang lain di kayak di Sumatera? Ya, kenapa jadi sedikit? Ayo, ada yang bisa jawab? Kekayaan alam. Padahal kita banyak batu bara. Ya loh, batu bara tuh banyak dari Kalimantan. Tambang banyak, intan banyak, harta murah. Kenapa yuk? Sedikit. Masih banyak hutan. Kenapa lebih sedikit orangnya, penduduknya di Kalimantan sama Papua? Papua tuh banyak emas. PT Freeport kena. Hah? Karena ibu kota. Iya, tepuk tangan untuk Rizky. Karena ibu kota Indonesia ada di Pulau Jawa, sehingga mereka tuh ingin berlomba-lomba ke
ibu kota negara. Nah, ada jawaban lain atau harapan lain? Geografis boleh juga lah, karena di Jawa itu kan letaknya itu di sana ada beberapa daerah yang sangat besar kotanya, sehingga orang itu terpikir kalau kota besar nyaman mencari duit, mencari pekerjaan. Oke, bagus ya. Terakhir berarti silakan maju. Ada lagi? Ini cukupkan Bapak waktunya ya. Terakhir kelompok dari Imam Bonjol. Silakan ke depan. 1, 2, Ya silakan. Ibu sendiri. Woi, berarti semua dong. Lagi. Ya, kami dari kelompok. Saya dari kelompok. Ya, silakan. Saya nama saya Ibnu, saya dari kelompok akan menyampaikan informasi, yaitu silakan sampaikan. Sudah sama dengan yang tadi ya? Sudah sama. Bagaimana teman-teman? Apakah harus diganti atau kayak Pak? Diganti ya, karena sudah sama. Tapi itu informasi juga, kita hargailah. Kada boleh sama Pak tuh meniru. Dia mungkin itu. Adakah lagi dari kawan yang di belakang informasi tentang budaya? Boleh budaya. Tentang alam boleh. Tentang agamanya juga boleh. Ya. Amabel mungkin temannya di belakang Rizky. Oh, anak mau disampaikan boleh. Tidak harus yang maju lah, kawannya di belakang juga kan satu kelompok. Ada? Tidak ada? Kansa, jangan ragu-ragu, jangan takut salah. Jangan takut salah. Nanti dulu kita berikan kesempatan kepada kelompok yang menyajikan. Ya silakan, boleh sampaikan di situ. Terima kasih. Nah, lain kali lah, kenapa sih kertas itu dibagikan? Itu untuk menulis hal penting. Kenapa pian maju? Karena sudah ditulis. Ya, boleh dari situ. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat. Masing-masing pulau memiliki beragam suku, adat dan budaya ras. Ya. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, Ya, cukup. Dapat ditangkap. Ujar kelompok ini mewakili Rizky. Setiap pulau itu memiliki budaya, agama, ras, dan latar belakang suku yang berbeda. Ada yang mau ditanggapi? Orang Jawa sama orang Kalimantan sama enggak? Ya. Ada yang ditanggapi? Kita tidak boleh apa dengan suku lain? Tidak boleh. Tidak boleh? Banding-bandingkan. Menghina, merendahkan. Oh tuh orang Bali, ada boleh kawan? Tidak boleh. Bapak rasa cukup aja ya? Atau ada yang pertanyaan? Budaya dan ras. Ada yang mau jawab? Apa sih bedanya budaya sama ras? Kalau budaya adalah kebiasaan dari sebuah daerah. Kalau ras itu adalah satu keturunan. Ini orang Dayak, ya ini orang Cina, ini orang Sunda. Jelas Gani? Bagaimana Gani jelas? Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Ya, baiklah anak-anak Bapak, dari yang telah Bapak sampaikan dan kelompok lain sampaikan, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara. Semua tangan di atas. Kita ice breaking sebentar. Lihat Bapak, lemaskan.
Pegang apa yang Bapak suruh. Pegang apa yang Bapak bukan pegang apa yang kamu lihat, Pak. Pegang yang kamu suruh. Kamu suruh, Bapak suruh. Peganglah. Dagu. Cepat, kalau boleh lambat ulang. Peganglah. Berdiri semuanya. Peganglah mata. Salah. Oke, benar semua. Ulang. Peganglah siku. Apa yang salah? Siku. Yang salah kita apain? Pakai kawat Pak. Maju ke depan ini. Yang salah. Nyanyi apa yuk? Jangan dangdut. Ibu kita Kartini boleh. Yang lain. Lagu daerah boleh gundu-gundu betul ya. Sambil berjoget. 1, 2, 3. Jiwaku ya, silakan duduk. Anak-anak Bapak, tadi Bapak di rumah sudah menyebutkan bahwa gunting. Silakan keluarkan guntingnya. Hah? Bapak akan memberi waktu sangat cepat. Apa yang Bapak pegang ini? Baiklah, Nak. Siapa yang mau? Coba, siapa yang pengen pergi ke Pulau Jawa? Siapa yang mau pergi ke Greenland? Berarti kondisi badan harus sehat. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Harus. Kalau orangnya tidak makan, kira-kira badannya kuat nggak? Kalau puasa itu nasinya lemas nggak? Tulangnya kayak apa berasa? Nah, ini Bapak akan membagikan kalian dengan ini, Pak. Akan Bapak simulasikan dalam waktu sekejap. Nanti kalian bikin, Pak. Kita akan membuat sebuah kerangka manusia dari kawat. Pak, coba Bapak pinjam di sini. Nah, nih lah. Kita bikin. Nah, ini contoh Bapak ini. Hah? Nah, nih, perhatikan. Nanti kalian akan Bapak berikan kertas lah. Pertama lihat nih lah. 1 kita lipat jadi 2. Kita lipat lagi begini. Perhatikan. Polanya adalah membuat apa, Nak? Membuat badan. Lihat Bapak. Bapak ulang. Lipat pertama menjadi 1/. Kalau matematika ini berapa nih? Setengah atau 1/4. Kalau begini menjadi 1/4. Kita buat begini. Dan langkah kedua kita bikin begini. Kita buka. Nah, jadi apa nih? Gambar baju perempuan. Nah, sekarang dengan kawat ini, mana sih kawatnya? Ini yang sudah Bapak potong. Nah, kalian Bapak minta dengan kawat nanti membuat satu kepala. Saya pakai kertas juga dibulati. Nah, ininya boleh dibulati pakai pulpen. Nah, nanti kita lem. Nanti tangannya pakai kawat juga dengan kertas. Paham? Paham? Nanti supaya bisa berdiri kita pakai styrofoam di bawah. Pakai styrofoam. Oke? Siap nggak? Baiklah, Bapak akan memberikan kertas untuk bajunya dulu. Kita sepakati nanti 10 menit sudah harus jadi, Pak. Ini untuk baju dan kepala. Kalau kepalanya nanti boleh berupa emoticon.
Pian misalkan hari ini senang, boleh gambar orang kayak yang ketawa senang. Kakak, kita pakai pasang emot gokil. Emot gokil tuh Ada gunting lain nggak Bapak bikin dulu buat makan? Boleh kecil-kecil aja lah, tidak harus besar. Iya nih, supaya bisa. Nah, silakan kawatnya dipotong-potong jadi tangan, jadi badan dan batis. Kelompok sini nak. Nah, ambil. Ya. Berarti begini nak lah. Pian mau olah kerangka dulu. Kerangkanya nanti begini. Nah, kawat pertama agak panjang. Kawat kedua nanti dililitkan di sini jadi tangan nanti lah. Nah, nanti yang bawah dibuka. Kepalanya nanti pakai kertas emoticon. Nah, kena bajunya boleh laki-laki. Tidak laki-laki berarti kena kayak ini. Nah, jadi kita cucuk di sini. Silakan. Kalau gambar kepalanya inilah. Nah nih, boleh kamu kalau perasaan kalian dalam kelompok senang berarti yang ini. Penuh sukacita berarti yang ini. Kamu lagi marah boleh habang pakai pensil warna. Kamu sedang ada masalah, sedih atau sedang sakit batuk boleh. Ya, dari sekarang silakan kerjakan. 5 menit agar bisa cepat. Ada yang penting, ada yang bikin neraka. Bapak sambil membantu mengawasi lah. Mola emo, ada yang mola emo pakai duit. Ayo cepat, ayo cepat. Kayak kelayangan. Ini buat cucuk yang lebih kecil aja boleh, kada usah harus sepanjang punya Bapak. Kecil aja, kecil-kecil boleh. Ini kita mencucuk batisnya supaya ini berdiri. Kelompok sana nak. Ada usah diukur gitu Bapak tuh kepanjangan kena pian hendak aja. Coba perhatikan gini caranya nak lah. Untuk mengolah apa ini? Kepalanya dibulatin. Nih, hati Bapak. Bulat. Ini gesan si kepala kena. Nah. Di situ kayak ini Pak. Coba lihat di Bapak. Habis itu gesang, ini gesang batis boleh. Pian tatak di sini. Coba lihat di Bapak. Bapak tatak. Nah. Paham Pak? Kemudian nanti untuk tangan pian kira-kira apa segini kah? Lipat kayak ini nah, gesang tangannya kayak kelayangan. Tatak sesamakan panjangnya. Kepalanya kanyut banget. Karena ada yang bola tangan pakai kertas tuh. Nah, hanya ini karena di sini gesang batis, bila batis putar lagi nih. Nah, hanya dibajui, tapi karena batisnya kita masukkan ke dalam styrofoam. Nah, jadi ya. Kayak jelangkung ya bujur. Iya. Kayak jelangkung. Nah, supaya awetnya kuat bisa dilapis. Nah, contohnya kayak ini nak. Nah, ini kerangka awal. Paham nggak? Nanti kita cucuk di gabusnya mana tadi? Styrofoamnya mana? Nah, kalau sudah kita cucuk di sini kena. Ya kampung kami mana? Kena dibajui. Nah, Sudah jadi. kalau yang di buku tuh kan cuma ininya aja ya betul. Ini kelompok ini Bapak pakai dulu ini kenyamanan kena kada belum. Kepala sarang boleh variasikan. Kepalanya nanti dilem lah pakai
kertas nanti bapak kasih lagi. Ayo, ada yang perlu bantuan silakan. Pertama ditatap ya. Kamu olah kepala dulu pakai pensil atau pulpen. Yang latihan kabinnya. Latihan ini. Nah, karena kalau kepala tuh dia cari bibit program aja lah atau yang bulat. Nah bulat tinggal gambar ini menggambarkan kelompok pian tuh senang atau sedih atau bahagia. Bapak lihat kelompok Sultan Suriansa sudah membentuk baju perempuan. Ada yang bikin kepalanya. Kalau perlu lem juga. Kalau perlu lem silakan nih, bisa menempel kepala. Coba bapak kesana nggak? Buat kekecilan pakai. Dan kan ini kan fungsi melipat tadi untuk apa? Pertama lipat satu bar dua, lipat satu bar empat. Nah membuat kepala bajunya kayak gini. Ini yang diambil untuk leher. Bila kalau baju perempuan berarti di sini diambil. Nah, nanti kesinikan baju perempuan begini. Boleh digituin kan? Boleh renda-renda. Ada yang bikin kepala. Coba kata. Bikin kepala boleh dari ini, kamu arsir. Atau diberi rambut boleh. Agak cepat. Nanti kepalanya dilem pakai double tip lah. Double tip bapak taruh di meja tengah lah, mejanya kelompok Imam Menjual. Ada yang bikin kerangka, ada yang bikin baju, ada yang bikin kepala dan tangan. Kayak bagi tugas. Waktunya 4 menit, 3 menit lah. Kerja sama nggak? Ada yang bikin kerangka mana? Tangan, ayo gunakan gunting bikin tangannya. Kalau tangan biar aja. Nah kalau tangan cukup kayak ini nah, halus saja. Emonya terserah ya. Kalau hari ini belajarnya menyenangkan, silakan. Dan hari bapak. Kalau hari ini belajarnya menyenangkan, boleh yang ini. Atau penuh sukacita. Atau kalian merasa malah sedih, boleh yang ini lah. Emonya, kepalanya, silakan. Jadi kerangka manusia sudah ada kepalanya. Ada yang perlu dibantu? Lemnya jangan pakai lem. Double tip lipat lagi. Lipat berulang. Ambil. Lagi takannya kayak ini nah. Nah, kalau bikin kakinya diputar-putar berulang lah supaya ini berdiri. Nah, kalau kepanjangan kita ditata. Kalau bikin kakinya dipuntal berulang, ditata supaya sama. Ada yang perlu dibantu? Dipuntal lagi berulang supaya dia terkunci. Bapak lihat progresnya yang paling cepat belum ada. Ini sudah ada kerangka, ini sudah ada baju. Ini diputar. Ini nanti bapak lagi ke sini. Cukup. Cukup. Penguncinya diputar kembali kanan. Enggak bikin kakinya. Bikin kakinya kalau kakinya sudah ada di sini bisa kayak. Kamu nanti ini dibagi dua. Kita putar dulu. Atau di sini.
beda. Kakinya bener sama kakinya. Disamakan, tangannya mulai panjang sebelah. Nanti kunci Pak ya. Boleh. Samakan. Nah. Baju itu kadang sebelahan, kan sudah dilipat tengah, tinggal merasuk aja dari atas. Berarti kelompok ini gak ada memperhatikan lagi. Coba ini tadi yang punya fotonya yuk. Baju itu kan tadi sudah dilipat, sudah digunting, tinggal dirasuk, tinggal dilem double tip aja ini jadi baju. Pakai spedol, boleh lah, pakai spedol. Nah contoh nak, ini bajunya benar nak kelompoknya Sultan Suryansa. Nah, tinggal dimasukkan nanti kepalanya, tinggal diberi. Berilah. Ya, ini kan terlindung baju juga. Pintal lagi udah kopak, pintal. Oke. Landscape Pak. Ya, bisa nggak dapat kan? Boleh aja. Ini bajunya dia Sudah. Kepalanya dulu ya. Lanjutnya ini bajunya dikasih dapat. Tangannya kurang panjang. Ini katak aja ininya. Ini diberi. Mungkin satu lagi kan? Di belakang foto. Nah beri tangan. Tangannya pakai double tip kertas diolah kayak tinggal double tip sini sedikit di tengah, double tipnya di tengah. Bikin kepala emonya. Ayo mana emonya, emotikonnya sudah kah? Waktunya 2 menit cukup ya, 2 menit lagi ya. Boleh. Silakan pakai double tip boleh, lem boleh, apapun boleh. Habis ini kita kerja penugasan. Cukup seperti aja. Ya, bagian depan. Yang perempuan biar aja pakai rok aja. Gak usah pakai celana lagi, gak usah. Ini aja yang dikasih aja. Kenapa double-double banyak yang beda ini kamu berlapis kebanyakan yang di coba kamu melihat kenapa jadi malah double-nya kebanyakan. Bapak tadi bilangnya melipat berapa? Nah aku sudah jadi ya Teh. Emonya apa sudah? Tangannya jarinya. Lihat perhatikan kelompok ini. Fokus Bapak. Lipat 1, lipat 2. Nah jadi Bapak. Makanya diangkat. Kamu paling depan. Dulu tangan ya. Nah tangannya harus tercoba itu tangannya itu dia dulu. Harus tangannya. Gitu. Di double tip cuma di bagian sini. Tangannya kanan ini pensil lah. Ini dibuka. Jadi Bapak Sudah pada
sambil menunggu kawannya, kita akan menempel. Boleh. Iya pakai aksesoris. Boleh pakai hendak dipakai bandu boleh. Kita minjam double tip pada di mana? Nah, bapak minjam double tip. Double tip Jadi bapak, yang bisa jadikan kado segini bila gini jangan nomor satu, dua, diarsir. Oh, digoreng Coba yang lain yang mengikuti, jangan Gani berarti sudah kesalah, berikan kesempatan yang lain lagi aja atau si Jafar. Kalau si Gani kan berulang kali masalah malah hancur jadinya. Ada paham makanya bapak coba diperhatikan lipatannya tuh 2 kali nak, 1,5, 1/4. Oh laki-laki ya, emonya 1 menit lagi boleh? Kita lihat lah. Oh iya, double tip tadi mana? Double tip tadi mana yuk? Jadi cari ini. Aku mau yang lain silakan dibantu bapak memasak hasil dari sambil dijaga nak. Ya sudah, sisa 1 menit lah. Sisa 1 menit. Bapak pengen lihat apa hasil belajar pada hari Anda kasih di lapin aja. Ya, kalau kawatnya kecil maka kuat nggak kira-kira? Semakin besar berarti semakin kuat, tapi kita juga perlu tenaga kuat lagi untuk memotong, Pak. Bahkan mungkin perlu gergaji. Ya, Bapak, silakan Bapak minta di tengah meja masing-masing. Kelompok yang sudah selesai adalah belum ada yang diandak, berarti Bapak anggap belum selesai. Kalau dikatakan ya, kelompoknya Tuanku Imam Baja. Pertama Tuanku Imam Baja. Kelompok yang kedua terselesai adalah Tuanku Jenderal Sudirman. Ada yang kartu ini. Ini kedua. Bloknya baru tangannya dukun. 1, 2. Ini Bapak beri kode 1 berarti tercepat, Pak. Kode 1 berarti tercepat pertama selesai. Tinggal ketiga dan keempat. Belum. Ke sini. 3. Ya. Silakan dibawa ke depan juga hasilnya. Anda sesuai urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 tadi di sana, ini nomor 3. Nah, ini ada pondok kecil. Ya, silakan. Terakhir. Kalau untuk apa ini tadi? Mamanya ini yang belum ya? Salah tadi. Makanya kerjasama dan tugas, ada yang memotong, ada yang membuat kerangka. Ya, yang lain duduk. Ini hasil dari tangan kita masih apa ini? Iya. Aku tangannya gemetar. Bang Bakir. Santai. Nah, basah pacu. Ayo, Tasnya nukar di. tas kecil-kecil pacu. Ini banyak. Kita beli berat. Kipas, kalau masih kan dulu kipas.
Ya, tinggal satu kelompok. Dan silakan duduk yang lain. 1, 2, 3 sudah duduk. 3. Ya. Sudah ada. Ini namanya ibu siapa ini? Ibu Maimunah dari pasar. Yang terpenting adalah mereka bisa berdiri karena ada kawatnya. Kawat itu bila manusia sebagai apa? Nak? Tulang. Kalau orangnya tidak ada tulangnya, kayak apa tak berdiri? Sama. Nah ya. Ini tulangnya osteoporosis. Ini belum ada dapat abahnya. Apakah dia bikin abah atau mama jual lah? Nah, bapak beri pemberat. Harusnya lebih berat apa? Nah, sekarang sambil menunggu teman-teman, kita fokus ke emotikon. Kelompoknya siapa nih? Emotikonnya apa? Berarti yang dikira adalah yang penuh sukacita. Berarti belajarnya mereka sangat senang, sukacita. Kelompok yang nomor 2 selesai. Ini apa? Berarti ini ya. Antara kepala lawan telapak sama tuh. Tapi apa nih? Ada yang tersirat yaitu senang ya. Senang. Dan yang terakhir adalah juga senyum. Berarti senang juga. Senyum. Ini kakaknya. Apakah nanti kelompok terakhir marah karena belum selesai juga? Kita lihat nih. Nah, berikutnya. Sambil menunggu teman yang belum, di Indonesia kira-kira tadi kan ada persebaran penduduk. Kalau agamanya bagaimana? Agamanya banyak. Ada berapa agama di Indonesia? Coba sebutkan satu. Kristen. Agama yang paling tua dulu deh. Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, kemudian Islam, Konghucu, dan lahir sudah 6 agama. Agama paling banyak di Indonesia adalah agama tertua Buddha. Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk kalau tidak salah nomor 3 di dunia setelah India, Cina, India, Indonesia rasanya kalau Bapak tidak salah. Dan Indonesia memiliki agama Islam terbesar di dunia. Bapak nakal waktu di SD dulu, Bapak kira ketika Bapak SD Arab tuh negara paling banyak Islam, ternyata bukan. Ternyata yang paling banyak Islam adalah negara Indonesia karena pulaunya paling luas dan paling banyak penduduk yang menganut agama Islam. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada sebelum Bapak memberikan tugas untuk di yang tadi lah. Coba, ya, kita jawab sama-sama nih. Pulau manakah yang paling banyak penduduknya? Pulau manakah yang paling sedikit? Ya, berapa jumlah penduduk provinsi Lampung? 50? Ya. Kemudian berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? 10. Mencapai? Ya. Nah, ini jawabannya lah. Kalau di Jawa Tengah kepadatan penduduk adalah 600 sampai 1200 per orang. Nah, kalau Kalimantan nanti kita coba searching lah. Ada berapakah jumlah kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan? Ya. Kelompok tinggal 1. Mungkin karena waktunya sudah habis, kita kesimpulkan bersama-sama sambil menunggu temannya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pertama, kepadatan penduduk, sumber daya alam, luas wilayah Indonesia berbeda-beda. Ketiga, Ras, agama, budaya. kita memiliki ras, agama, budaya, suku, Dan agama yang berbeda. Atas dasar Pancasila, coba bacakan sila pertama. Ketuhanan yang Maha. Kedua, kalau
Ketuhanan yang Maha Esa artinya nilainya apa? Agama. Kita boleh menganut agama masing-masing, tidak boleh dipaksa. Kalau yang kedua, kemanusiaan berarti kita harus menjunjung tinggi rasa toleransi terhadap manusia. Persatuan Indonesia, kita harus bersatu, tidak boleh pecah belah. Misalkan Abu senang dengan Sipa, tapi adiknya senang jualan Sipa, kada boleh sambil kelahi karena gara-gara Sipa nikah. Kada boleh, harus berteman. Kada boleh. Japar itu berkawan lawan Sipa. Ini adalah sudah kawanku dari kelas 1. Harus sama-sama supaya tidak pecah belah. Yang agama, yang misalkan orang Jawa sama orang Sunda sama orang Bali. Hah? Itu orang dulu sungai berarti Dayak ya. Kada boleh saling sama Bel yang Jawa, nggak boleh saling bermusuh. Tanpa suku Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tugas nanti yang nilainya nanti di bawah KKM akan Bapak adakan remedial. Sudah selesai kah? Nah, belum. Belum dicatatkan. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ya. Kenapa? Alat gerak. Nah, jadi apa? Bagaimana proses tulang itu bisa bagus? Ada kita kegiatan sehari-hari. Misalkan ketika bangun tidur apa kita biasanya? Meregangkan. Coba semuanya begini. Angkat ke atas. Keluarkan. Lepas. Alhamdulillah sudah selesai. Apalagi? Berolah? Apalagi? Iya. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan rapikan bukunya. Tidak ada sampah di atas meja. Yang belum silakan dikumpul di meja Bapak. Tepuk semangat. Bapak cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.